Preview match Sheriff Tiraspol versus Manchester United. Kita bocekan langsung saja ke buku Hendra. Apa ya, Sheriff Tiraspol nih ya. Yang gue tahu tuh, ya gue nggak terlalu banyak tahu sih tentang tim ini ya. Ya gue yakin kalian juga nggak terlalu banyak tahu. Saya juga tidak tahu, Pak. Apa yang gue cukup tahu aja lah ya, tim Moldova nomor 1 di tim di itu apa Liga Moldova. Iya. 7 match, 5 menang, 2 seri. Betul. Belum pernah kalah sama sekali. Dan kebobolan baru 3. Iya. Dan ngegolin 11. Kemarin pas lawan apa yang di satu grup Nikosia. 0-3, Pak. Bukannya yang Yunani gue mau nih. yang lawan Omonia Nikosia. bukan 2-0 ya? Itu Yunani. 0-3, bukan, itu Siprus. Oh gitu. Ya lebih jelek dong. Iya, 0-3. Iya. Tapi secara permainan kayaknya ya, kalau gue lihat statistiknya waktu lawan Nikosia ya, Nikosia lebih pegang bola, tapi si Tiraspol ini lebih nyerang balik, mainnya lebih counter. Lebih counter? Iya. Lebih bisa manfaatin peluang aja, lebih bisa manfaatin celah aja. Ya kalau lihat sih yang Pemain-pemainnya juga asing semua. semua, tapi catatannya umurnya pemain muda semua, Pak. Semua, iya. Yang paling tua 30, kiper. Itu pun kiper. Enggak tahu kiper cadangan atau kiper inti ya. Cuma sisanya 27, 24, 23. Iya, masih oke lah ya. Ya secara napas sih seharusnya dia lebih bagus ya di MU ya. Cuma gue pikir dia mainnya nggak full press ya. Siapa? Si Tiraspol. Sheriff, ya. Kalau gue bilang sekarang semua tim menerapkan skema yang sama deh. Makanya gue bilang kalau MU main dengan susunan pemain seperti lawan Sociedad sih jangan harap banyak sih menurut gue ya. Tapi masa lawan Tiraspol kalah, bro? Madrid. Iya ya. Loh, tapi Madrid tuh attempts-nya banyak loh waktu itu. Banyak ya? Banyak. Ini hoki ya? Hoki aja. Iya. Tiraspol menang. Tapi kalau tim sekelas Sheriff Tiraspol aja main pressnya nggak perlu kita takuti lah. Kalau sampai emang sesulit apa sih main press itu? ya tanya Ilham lah. Ya susah. Lu kalau main Dia press kan itu pengalaman di lapangan gede. Tuh, kalau main press itu benar-benar fisik harus kuat loh. Iya. Ini ya guys. Enggak ulah ya. Tiga amatir ya. Terlalu amatir. Semuanya ya. Di beda ya. Lu kan nggak rokok ya, Iya. sehat. Lu cuma mabukan doang kan. Sama Toya, Pak. Sorry. Coba sebut. Ya. Apa namanya? Lu kan pengalaman nih main 90 menit nih. Coba bagi di sharing dong. Apa sih beratnya main Lapangan gede. 90 menit itu apa sih? Ya Sesusah apa? gimana ya kalau gue bandingin sebenarnya kalau lapangan gede sama lapangan besar sama futsal sebenarnya capean futsal. Masa sih? Capek futsal. Bener ya? Sebenarnya soalnya ketika lu main ngepres di futsal, bener-bener semua harus ngepres. Waktu lu untuk ngepres, waktu lu untuk kembali ke area lu sendiri, regroup itu lebih cepat, lebih singkat, lebih singkat. Jadi itu lebih memeras otak gak sih? Ya tau ya. Lebih memeras otak kalau gue bilang. Kalau di sepak bola lapangan besar, gue gak ngerti yang profesional ya. Kalau kita yang amatir-amatir aja ya, ngepres, oke, ngepres 4 orang kita ngepres ke depan ya kan. Ya pasti kan strikernya 1, sayap 2 sama playmaker 1 yang ngepres ya kan. Tapi kan di belakang lu kan masih ada jeda untuk ketika dia buang bola pun akurasi passingnya dia nggak seberapa bagus. Lapangan kan besar. Dia mau kasih passing ke kanan kiri pun kalau akurasinya nggak tinggi, akurasinya nggak seberapa akurat, nggak nyampe juga. Nggak gampang loh lapangan besar tuh ya. Iya, lagi kalau lapangan besar kan perbagian kan ada bagian masing-masing ya. Ya back nggak bisa maju. Kalau futsal kan muter, Pak. Iya, kalau futsal lu passingnya tuh udah nyampe. Udah nyampe itu benar-benar singkat banget waktunya, udah cepet banget. Jadi momen pembuat kesalahan itu ya itu kesalahan yang terjadi itu lebih banyak gitu loh. Jadi lu benar-benar harus fokus benar-benar kalau di futsal. Lu lebih nggak capek main lapangan gede daripada lapangan gede iya. Iya. Lu juga tahu? Iya. Soalnya ada bagiannya sendiri-sendiri. Iya. Dua-duanya capek. Oke, kita kembali ke Sheriff Tiraspol versus Manchester United. Kalau menurut gue ya, kalau MU masih main flat ya ngaco sih, mau lawannya siapapun kayaknya tetap ini sih dia gue rasa. Jadi lu nggak mau Fred main lagi? Fred itu bagusnya tuh sub aja, jadi jadi pengganti aja dia. Dia setiap kali main jadi pengganti bagus tuh mainnya. Bagus iya. Tapi kata lu tadi jangan di cadangan juga. Seharusnya, nggak cocok. kan nggak mungkin. Dia pasti main, gue yakin pasti main. Cuma jangan diinti lagi. Ini kalau Sheriff ini ya udahlah, ini udah waktunya anak-anak muda
Zidane, Iqbal versus anak-anak muda yang bisa ngalahin stamina-nya cuma anak-anak muda juga. Dan Zidane. Masa anak-anak muda MU kalah sama anak mudanya Sheriff? Kan logikanya gitu. Garnacho, McNeil gitu lah ya. Harusnya main. Udah itu dia. Harusnya udah yang kemarin masuk Sociedad udahlah ada beberapa diganti lah. Terutama Fred lah. Ya mungkin jenderal tengahnya Casemiro boleh lah. Coba lagi ya. Boleh lah. Kan kita ini ada advantage karena kejadian meninggalnya Ratu Elizabeth, kita punya jeda yang lebih panjang. Betul, itu dia. Ya nilai positifnya kita bisa latihan lebih banyak lagi, ya kan. Tapi kalau menurut gue sih nggak bisa sih. Kita udah kehilangan 3 poin di Sociedad. Makanya. Enggak, kalau mau rotasi pun mentok 3 pemain, kita harus ambil poin di game ini. Makanya Ten Hag pun bilang di wawancaranya, kalau kita tuh mau serius di semua turnamen. Iya, benar sih. Kita incer semua turnamen, gak ada yang namanya kita nggak serius, ya kan? Kita mau menang semua pertandingan. Kita udah kehilangan satu laga nih lawan Sociedad. Nah, kalau yang lawan Tiraspol nih dilepas lagi, kayaknya nggak mungkin dilepas juga ya. Pasti digas lagi sama Ten Hag, ya kan? Soalnya Eropa itu juga salah satu tiket kita untuk ke Liga Champions loh. Umpama kita nggak bisa ngejar 4 besar. Iya kan? Iya juga. Itu salah satu tiket juga. Kayak era Mourinho dulu. Tetap pakai formasi kemarin. Kalau gue bilang kalau pertandingan berikutnya nggak jadi ditunda, ya tetap pakai. Tetap harus rotasi. Kalau ditunda pakai winning team. Kalau ditunda pakai winning team. Sayang juga ya kalau winning team ada cedera amit-amit coy. Iya ya itu resiko dari permainan lah. Ya gue sih pengennya Fred ganti Zidane Iqbal sih. Ya lebih manfaatin pemain muda lah ya. Ya kayak kemarin persis, cuma kayak Fred diganti Zidane Iqbal. Kayaknya mainnya Zidane itu di ini deh, di piala ini deh. Carabao ya mungkin juga, tapi kan Sheriff bisa lah, masa nggak bisa sih lawan Sheriff? Harusnya kalau dulu Ole zamannya, kalau kalian ingat pernah lawan Astana. Itu benar-benar pemain muda semua loh. Dari belakang sampai depan. Makanya. Kazakhstan iya. Ya makanya. Ya harusnya Ten Hag juga berani lah. Berani lah. Moldova bro. Tiganya aja cuma 8 loh. 8 tim parah. Sumpah lah. Ini 8 tim doang anjing. Ya striker boleh lah Ronaldo pakai. Kayak liga amatir ya. Anthony tuh harus main lah. Anthony main. Anggapannya kayak pramusim. Ya Ronaldo main. Cuma kirinya lebih nyetel aja. Kemarin Sociedad oke kok. Jangan Elangga lagi lah sumpah. Gue juga malas sebenarnya. Sumpah Elangga itu bagusnya apa sih? Iya kan? Iya. Ya Erikson Bruno sebenarnya main atau enggak ya? Salah satu. Kemarin waktu lawan Sociedad itu ya, Erikson waktu babak pertama diganti Bruno babak kedua. Menurut gue lebih bagus yang babak pertama loh, waktu Erikson main. Iya, setuju. Iya kan? Setuju. Bruno kan mainan dia ganti posisinya Erikson, dia main di 8 ya berarti ya? Siapa? Bruno? 8 tetap Fred dong. Oh Fred kan 90 menit. Oh tapi Fred nggak tetap 10? Enggak, Bruno 10, Fred di 8, 6 kan tetap Casemiro. Makanya Fred itu digandengin sama siapa aja babak pertama, babak kedua itu parah sih. Mau main sama Erikson parah, mau babak kedua dimainin sama Bruno parah. Makanya. Gitu loh. Ya makanya Fred ini menurut gua dia jadi super sub aja. Dia tugasnya ya buat defend aja. Iya, kita udah unggul buat defend ya masukin Fred lah buat ngejar-ngejar pemain lawan udah capek juga kan. Sebenarnya kita tuh masih itu loh, punya satu pemain lagi yang sayangnya masih cedera. Yang gue bilang dari minggu lalu, Doni. Cedera tapi masihan. Tapi ya gue untuk Tiraspol ini ya gue pengennya Zidane lah. Zidane main. Pengen Zidane main sih. Pengennya lihat Zidane main. Bisa pasti bisa lah. Zidane, Garnacho, McNeil gitulah yang main. Gimana? Masih mengikuti. Nggak tahu ya. Di cadangan aja nggak ada loh. Nggak ada ya. Ya sudah lah. Zidane yang diajak. Ya kan harusnya jeli dari outlet mas. Saya sudah kasih tahu Anda. Zidane juga nggak main. Anda ngomong seakan-akan Zidane udah main inti. Udah di cadangan. Paling gak kemajuan. Jangan salah tiba-tiba Savage yang main malah abis tuh gue beli. Kalau Francisco ini handicap ya teman-teman ya. For aja berapa? MU di away nge-4 1-3/4. Away nge-4. Bandar juri terbesar kita. Gak usah lu fitnah jatuhnya. Kok setiap episode diomongin mulu ya? Apa gue takut beneran lu. Tapi kan tidak, ada kan. Ya bukan. Gimmick saja. Iya benar. Karena kan hanya acting aja lah. Betul. Udah gak usah ditemuin ya. Apa kalau curiga beneran lu. 1-3/4 tau. Kalau lu jadi player nih lu. Logikanya sih MU ya. MU. Ya, 2-0. Tapi 1-3/4 kan masih jauh kan, masih berapa? Hari apa sih? Kamis ya? Kamis. Anggap aja lah. 1,5 lah, ujung-ujung 1,5 lah feeling gua ya MU lah. MU ya, 2-0 ya. 2-0 lah, dapet lah.
0-2 maksudnya. 0-2. Gua ini cerita singkat aja. Gua itu Sebagai pengalaman pro player. Nah, yang abis apa? Banyak ya. Itu jadinya fitnah. Oh gitu ya. Fitnah ya. Gua tuh penasaran gitu. Kenapa setiap kali gua prediksi skor 2-0 tuh selalu hasilnya salah. Salah ya. Gua berkomitmen sampai akhir musim gua yakin MU pasti sampai menang 2-0. Gue mau prediksi 2-0 terus di aplikasinya ini. Oh bukan di SBO Bet. Bang Roma kan arah. Oh betul. Lagunya gimana itu Will? Gak usah. Gimana kalau orang? Kalau kok Hendra nih, ini biasa Apa? prediksinya juga. Meleset. Meleset mulu. Juga sama. Pas. Apa ya? 1-3. Tahu-tahu 0-2 tadi ya? 1-3. 1-3. Gue 0-2. 0-2 ya. Berarti MU kebobolan. Ini kebobolan kalau menang. Tapi ya Maguire, Lindelof. Iya, kayaknya Maguire Lindelof Tapi lagi. apa sih siapa tuh cedera apa sih? Cedera. Berarti nggak tapi tahu masih ya. bisa main dong. Cantang kan kali ya, jempol Mata kaki. lo itu. Katanya cedera perasaan. Enggak dimainin terus sama Hendra. Jadi. Sakit hati. Ya tapi ya kalau Shaw udah main sih boleh lah, Shaw main ya. Shaw main Wan Bisaka. Wan Bisaka. Iya kan? Ya, Coba lah, ya, coba boleh lah. Ya Masa kan? lawan. Toh mau nggak mau lu pasti pakai kan? Ya, pasti musim pakai ini. sih. Sampai Iya. pertengahan musim lu pasti pakai kan? Iya. Kalau nggak dicoba ya siapa tahu dia berkembang gitu kan? Betul. Iya kan? Ya. Tapi kalau nggak dicoba, nggak dimain sama sekali, harusnya kita jual kemarin itu di Nggak ada yang mau kok. bursa transfer. Nggak ada yang mau. Loan itu. Loan, tapi kayak kepepetan nggak sih? MU nggak ada nggak bisa cari penggantinya. Sama aja nggak dimainin terus. Ya itu makanya kalau gue bilang warning sih, bener-bener warning sih itu Iya, buat. Lindelof bisa digeser pak. Ya Lindelof digeser kanan tuh langsung ngaco banget. Ya, satu-satunya backupnya back kanan itu kan internet kan. Dan itu Internet dari loan, kan? loan. Makanya ya Lindelof sama AWB. Lindelof ya, pun bukan back bukan. kanan ya kan. Emang Kalau seharusnya yang bukan. main back kanan itu bisa nggak? Mata. Ah, itu mending kita tidur aja. Langsung tidur aja, tutup TV. Gue pengen lihat Anthony sih. Back kanan. Masa Anthony lawan enggak sayap kanan dong. Gue pengen lihat besok Anthony tuh mainnya lawan Sheriff gimana. Sampai nggak bisa juga. Hati-hati dengan ucapan anda ya. Lagi lu nggak usah meragukan analisa gue kalau gue udah bilang main ini bagus. Iya. Anthony itu tidak akan flop. Lu pegang ngomong gue. Vibes-nya beda. Tidak akan Iya flop. enggak sih. Dia secara defense ngotot sih emang. Dia tuh ya serangannya kalau itu loh. gua bingung. Anthony itu ya kalau kehilangan bola dia langsung ngepres Langsung lagi. ngepres, itu yang Langsung gue ngepres suka. lagi gitu. Cuma loh. masalahnya Ngeyel ini anak. nggak bisa nerobos itu loh. Kayak kan kalau tipe dia technical, Ya. gue nggak bisa gocek, gue nggak belum melihat gocekan dia. Kalau di Ajax ya, dia duel one on one-nya itu bagus. Makanya. Dia bisa gocek-gocek. Tapi Makanya. apakah Eredivisie itu Iya, seberbeda itu? Iya, Nah, kita nggak makanya. ngerti ya Makanya kan. Enggak lah, kan dia udah teruji di Champions League. Dia bawa Ajax ke semifinal. Iya, makanya dia tuh sudah teruji di Eredivisie dan Champions League. Iya. Apakah maksudnya skema Ten Hag itu berpengaruh sebegitunya sama Anthony? Ya kan? Sejauh ini waktu lawan Arsenal ya itu masih adaptasi. Iya, masih adaptasi. Yang kemarin lawan Sociedad sedikit menghilang lah gue Iya, bilang. iya. Bener-bener menghilang Iya. gitu loh. Ya nggak tahu yang berikutnya ini Ya, semoga makanya nih, Dia soalnya mainnya simpel-simpel aja dari kanan menusuk tekuk ke kiri shooting. ya syuting ya memang gitu kan seharusnya mainnya dia kan seperti itu. Cuma belum kelihatan. Atau enggak umpan-umpan pendek ya Kemarin kan. Sociedad juga ada berapa kali crossingnya juga dengan gampang ditangkap Si kiper. Anthony Iya. gugup lah, gue bilang Iya, gugup lah. Masih gugup. Masih Iya, iya. salah-salah ya. Iya masih salah-salah. Tapi sesalah apapun Anthony lebih sering salah Babang Dodo, Babang Dodo dan Babang Dodo Fred. dan Fred. Betul. Dua pemain itu Paling Gua banyak setuju, sih. gua setuju, Fred gua itu paling setuju, banyak. Gua setuju Ronaldo. Itu kayak apa? Kayak udah habis gitu. Iya, udah lemah. Udah tua gitu. Iya, udah. Ternyata lebih kuat selatan daripada Ronaldo. Harusnya udah saatnya dia ke MLS nggak sih? Hidup Hollywood Atau gitu kan. dia mau ke Milan boleh. Hah? Ketemu Zlatan? Iya. Buat apa? Pak, strikernya Milan tiganya tua-tua semua. Dulu Zlatan sama Ronaldo. Iya, bisa jadi. Bisa jadi ya. Ya, oke. Udah. 02 13. 02. Jangan ikut-ikut saya. Gua dulu. Pasti kan. Oke, itu dulu ya. Semoga kalian menikmati pembahasan kita hari ini. Dan sekali lagi guys, handicapnya 134. Ya, kita sarankan pilih MU. Oke guys. See you next time. Disclaimer ya. Disclaimer. See you next time. Bye-bye. Bye.